Selanjutnya kita akan membahas beberapa konsep hingga contoh soal. Nah, yang pertama adalah kita ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana sebuah rangkaian RC atau RC bisa berfungsi sebagai filter. Nah, kita akan coba membahas dari perspektif atau menggunakan konsep voltage divider. Nah, ingat bahwa kalau seandainya kita punya suatu, saya coba pakai DC aja ya, voltase DC, lalu kemudian ada dua resistor seperti ini. Nah, ini adalah ground-nya, ini kemudian R1, ini kemudian R2, ini adalah V-in. Nah, bahwa V-in ini bakal terbagi dua ke R1 dan R2. Atau kalau kita pengen coba mencari VR2 misalnya, maka ini bisa kita peroleh dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan dengan V-in. Nah, ini yang kita sebut sebagai voltage divider. Hal yang sama juga berlaku untuk rangkaian AC atau dengan voltase AC. Dan ini kita coba terapkan untuk rangkaian RC berikut. Jadi kita coba lihat untuk yang low pass filter ini. Nah, di low pass filter ini bisa kita terapkan prinsip yang sama sehingga Vout atau voltase output ini sama dengan, bedanya adalah karena sekarang kita punya kapasitor. Kapasitor bukan resistansi yang kita perhatikan, melainkan impedansi. Nah, oleh karena itu saya coba tulis Z dari kapasitor, impedansi dari kapasitor dibagi dengan impedansi dari resistor, atau ini sebenarnya sama dengan resistansi ya, ditambah ZC dikalikan dengan V-in. Nah, jadi ZR itu sama dengan resistansi biasa. Nah, sedangkan ZC ini kita peroleh dengan rumus ini, yaitu 1 dibagi J omega C, di mana omega itu adalah 2pi F. Jadi faktor dari frekuensi. Dan untuk yang high pass filter juga bisa kita lakukan hal yang sama. Kita bisa peroleh Vout. Ini untuk yang high pass filter. Vout sama dengan ZR dibagi dengan ZC ya, ditambah dengan ZR dikalikan dengan V-in. Dari sini sebenarnya dari dua rumus yang sudah kita dapatkan, kita sudah bisa memahami kenapa masing-masing rangkaian RC, baik yang tipe 1 maupun tipe 2, bisa berfungsi menjadi low pass filter maupun high pass filter. Nah, sebagai contoh, kita coba amati untuk yang pertama terlebih dahulu, rumus yang ini. Ketika kita berikan voltase AC dengan F tinggi, yaitu frekuensi tinggi ya, maka kita perhatikan rumus ZC. Ini frekuensinya kan di omega sini. Ketika omeganya sangat tinggi, maka ZC-nya akan mendekati 0. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini ketika ZC-nya ini dia mendekati 0, oleh karena itu Vout-nya akan mendekati 0. Sehingga untuk frekuensi input yang sangat tinggi, low pass filter akan melakukan blocking. Sehingga yang betul-betul terlewati, dibiarkan lewat oleh low pass filter itu adalah input yang frekuensinya rendah, voltase yang frekuensinya rendah. Begitu pula sebaliknya untuk high pass filter, kita coba misalnya ada V-in AC dengan frekuensi rendah. Nah, untuk frekuensi rendah, ZC-nya akan mendekati tahingga. Jadi di sini ZC-nya akan mendekati tahingga. Oleh karena itu, Vout-nya ini nanti akan mendekati 0. Untuk frekuensi rendah, high pass filter akan melakukan blocking terhadap frekuensi rendah tersebut. Jadi yang dibiarkan lewat adalah yang frekuensinya tinggi. Baik, dari dua rumus ini, kita juga bisa coba dapatkan lebih rinci sebenarnya hubungan antara voltase input dan juga voltase output. Sehingga nantinya bisa kita dapatkan atau bisa kita lakukan perhitungan bagaimana mendapatkan voltase output
kalau voltase input dan juga rangkaiannya kita ketahui. V out sama dengan ZC dibagi dengan ZR. ZR itu sama dengan R ya, ditambah dengan ZC dikalikan dengan V in. Nah, kalau saya coba bawa V in-nya ke kiri, menjadi seperti ini, sama dengan 1 dibagi J omega C dibagi R ditambah 1 per J omega C. Kalau kita coba rapihkan, maka ini menjadi 1 dibagi 1 ditambah J omega RC. Ini sebenarnya sudah clear, hanya saja masih mengandung angka imajiner dan juga terkandung informasi amplitudo dan juga phase shift, pergeseran fase. Ini bisa kita coba lakukan operasi absolut. Jadi kita coba ambil angka absolutnya, tapi saya coba langsung dapatkan hasilnya tanpa dikerjakan matematikanya. Hasilnya adalah 1 dibagi akar 1 ditambah omega RC kuadrat. Nah, jadi angka imajinernya sudah bisa kita buang, kita hanya mendapatkan amplitudonya saja. Jadi hubungan antara V out dan juga V in-nya bisa kita dapatkan dengan rumus ini. Begitu pula untuk yang high pass filter. High pass filter bisa kita dapatkan dengan rumus V out dibagi dengan V in. Nah, ini sekali lagi adalah gain atau magnitude-nya saja sama dengan omega RC dibagi dengan penyebutnya sama 1 ditambah omega RC kuadrat. Baik, selanjutnya kita bahas beberapa karakteristik dari suatu filter. Ada 2 hal utama yang perlu kita ketahui tentang suatu filter, yaitu yang pertama adalah cut-off frequency, dan juga yang kedua adalah bandwidth. Nah, cut-off frequency ini berlaku baik untuk low pass filter maupun high pass filter. Itu artinya adalah frekuensi kritisnya. Ini kita peroleh dari 0,707 V in, yaitu batasan di mana outputnya adalah 70,7% dari inputnya, dari input nilai maksimumnya. Nah, ini adalah standard practice kalau di dunia kontrol pengendalian sistem. Grafik ini, pertama grafik V out, grafik F frekuensi terhadap V out ini bisa juga kita konversi ya sebenarnya ya, kita konversi menjadi magnitude. Ini bisa menjadi magnitude atau attenuation dalam dB, desibel. Kalau kita coba rubah ini dalam desibel, maka ini adalah minus 3 desibel. Yaitu poin yang sangat kritikal. Kalau seandainya melewati minus 3 desibel ini, maka outputnya dianggap sudah sangat kecil. Nah, oleh karena itu, inilah poin yang kritis yang disebut sebagai poin cut-off 0,707 dari voltase input. Oh ya, jadi kalau kita coba ubah menjadi desibel, ini grafik ini akan menjadi grafik body plot, kita menyebutnya body plot. Jadi dari sini kita bisa memahami cutoff frequency ini memberikan informasi di mana batasan frekuensi yang terpotong dan juga yang dilewatkan oleh filter tersebut. Jadi untuk kasus low pass filter ini kita memahami bahwa frekuensi dari 0 ya, pokoknya frekuensi yang sangat rendah hingga frekuensi cutoff ini adalah yang diloloskan oleh filter. Sedangkan setelahnya ini yang ditolak. Nah, ini yang kita sebut sebagai pass band. Jadi frekuensi yang diloloskan kita sebut sebagai pass band dan juga yang ditolak disebut sebagai stop band. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah istilah bandwidth. Ini yang kita sebut sebagai lebar pita dari pass band ini yang kita sebut sebagai bandwidth. Jadi kalau seandainya FC ini taruhlah misalnya di angka 100 Hz, maka 100 Hz ini adalah bandwidth dari filter tersebut.
Bagaimana cara kita mendapatkan cut-off frequency? Ini diberikan operasinya, nanti langsung saya berikan rumusnya saja, yaitu omega C atau langsung FC-nya itu sama dengan 1 dibagi 2pi RC. Dan ini berlaku bagi low pass filter maupun high pass filter. Kalau kita coba rekap, maka untuk low pass filter maupun high pass filter, kita memiliki rumus untuk cut-off frequency. Cut-off frequency sama rumusnya, yaitu FC sama dengan 1 dibagi 2pi RC. Nah, bedanya adalah beda pemaknaan. Jadi untuk low pass filter, FC yang lebih kecil dari FC ini adalah passband yang diloloskan. Nah, sedangkan untuk high pass filter, yang lebih besar dari FC ini adalah passband yang diloloskan. Lalu yang berikutnya adalah untuk menghitung V-out, rumus untuk menghitung V-out, voltase outputnya, kita bisa dapatkan dengan rumus yang berbeda untuk low pass filter dan juga untuk high pass filter. Baik, terakhir kita akan coba bahas contoh soal. Diberikan di sini contoh soal untuk low pass filter dan juga high pass filter. Yang pertama adalah untuk low pass filter. Ini ada pertanyaan A, B, C, hingga D. Yang pertama adalah kita diminta untuk menghitung cut-off frekuensinya dengan diberikan rangkaian RC sebagai berikut. Ini adalah rangkaian RC tipe pertama yang berfungsi sebagai low pass filter. Kita diberikan R dan juga C-nya, R-nya 100, C-nya adalah 10 mikrofarad. Nah, ini kalau seperti ini maka sangat mudah bisa kita pakai rumus yang tadi sudah kita dapatkan bersama. Jadi untuk yang A, cut-off frequency itu sama dengan 1 dibagi 2pi RC, atau sama dengan 1 dibagi 2pi dikalikan R-nya adalah 100, kemudian C-nya adalah 10 dikalikan 10 pangkat minus 6, karena mikro. Nah, ini kalau dicoba dihitung, maka hasilnya adalah 159,15 Hz. Oke, selanjutnya yang B. Kalau seandainya inputnya adalah VDC, 10 volt, maka tentukan V-out-nya. Nah, ini hanya pertanyaan konsep sebenarnya karena kalau kita coba pahami, filter dia tidak akan melakukan blocking terhadap voltase DC. Nah, oleh karena itu kalau seandainya inputnya adalah 10 volt, maka outputnya juga adalah 10 volt. Selanjutnya untuk yang bagian C, kalau seandainya inputnya adalah sekarang AC, inputnya adalah voltase AC, dengan voltase peak-nya adalah 10 volt dan juga frekuensinya 60 Hz, tentukan V-out-nya. Nah, kali ini kita akan coba gunakan rumus V-out dibagi dengan V-in ya. Jadi, ini untuk yang C ya. Diketahui bahwa inputnya adalah voltase AC. Nah, tentu seperti ini kira-kira. Nah, peak-nya adalah 10 volt, dan frekuensinya adalah 60 Hz. Nah, yang ditanya adalah V-out. V-out-nya seperti apa? Rumus yang bisa kita pakai adalah rumus V-out dibagi dengan V-in sama dengan 1 dibagi akar 1 ditambah omega RC kuadrat. Nah, dari sini bisa kita coba kerjakan ya, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya, sehingga nanti V-out sama dengan V-in dikalikan dengan 1 dibagi akar 1 ditambah, nah ini dimasukkan 2pi, F-nya kita input yaitu 60 Hz, kemudian R dan juga C kita kuadratkan. Nah, untuk inputnya kita bisa coba pakai
yaitu nilai 10 volt ini adalah Vin, P, yaitu nilai peak dari voltase input. Sehingga outputnya yang kita juga dapatkan adalah Vout peak sama dengan Vin peak dikalikan dengan faktor pengali tersebut. 1 dibagi akar 1 ditambah 2VFRC kuadrat. Hasilnya adalah Vout peak-nya sama dengan 9,35 volt. Nah, oleh karena itu, kalau kita coba lakukan plotting, ini tetap sama. Frekuensinya tetap 60 Hz, sedangkan peak-nya di 9,35 volt. Nah, kira-kira seperti ini output-nya, voltase output-nya. Baik, mari kita coba validasi dengan Falstad. Perhitungan terkait filter bisa kita lakukan validasinya dengan sangat mudah di Falstad. Ini saya coba buatkan rangkaian RC ya. Ini dengan inputnya, terus kemudian resistornya sudah saya samakan dengan soal, yaitu 100, kapasitornya 10 mikrofarad. Nah, ini tinggal kita coba samakan saja untuk yang voltase AC inputnya. Nah, voltase AC inputnya adalah 10 volt maksimal, dengan frekuensinya adalah 60. Nah, ini kita okekan. Tinggal kita sekarang tampilkan voltase outputnya. Atau gini, saya coba tampilkan juga inputnya. Ini saya view in new scope. Lalu kemudian outputnya adalah voltase dari kapasitor. Jadi saya tampilkan view in new scope juga untuk kapasitor. Nah, ini biar tidak bingung ya. Sekali lagi, untuk plots-nya saya untick current, jadi saya hanya tampilkan untuk voltasenya saja. Nah, baik, sudah langsung terlihat dan sesuai dengan hitungan kita. Untuk inputnya, maksimalnya adalah 10 volt, lalu ketika masuk ke dalam filter, outputnya adalah sinusoidal yang sama, hanya saja maksimalnya sekarang sudah teratenuasi sebenarnya namanya ya. Sudah teratenuasi sehingga besarannya hanya 9,357. Nah, kalau seandainya kita coba naikkan terus frekuensinya ke frekuensi jadi lebih tinggi, nah ini atenuasinya akan semakin besar sehingga lama-lama akan terpotong, tercut, terblok. Nah, ini kalau di soal F-nya 400 gitu yang soal berikutnya. Nah, bisa kita lihat langsung berubah ya. Jadi, tadinya maksimalnya adalah 9,357, sekarang di output maksimalnya turun drastis hingga tinggal 3,6. Dan seterusnya kalau kita naikkan lagi frekuensinya, maka akan semakin berkurang.